إن الله وملائكته يصلون على النبي. Saya sering mengatakan kepada jamaah semua, siapa yang punya hutang, pengen lunas hutangnya. Lalu kemudian saya tawarkan dia dengan sedekah. Saya tawarkan dia dengan sholat duha. Saya tawarkan dia dengan sholat malam. Ada yang barangkali belum menikah. Saya pun menawarkan yang belum menikah, cobalah sedekah. Cobalah sholat malam. Cobalah kemudian baca Quran. Ada yang belum berangkat ke Baitullah. Cobalah dengan bersedekah. Cobalah dengan bangun malam. Cobalah dengan baca Quran, sholat duha, dan kemudian birrul walidain. Tapi beberapa waktu terakhir ini, alhamdulillah, belum lama di Mampang Perapatan, saya kembali mengajar ketemu dengan bab salawat. Di TPI belum lama ini, saya pun mengajarkan tentang salawat. Karena memang salawat ini juga Masya Allah. Siapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintai dirinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang mencintai aku, siapa yang pengen mencintai Allah, hendaklah dia kemudian mencintai Rasulullah dengan mengikuti Rasulullah. Saya menjajal keajaiban salawat. Haji Rosehan ya, saya menjajal keajaiban salawat sampai di urusan motor mogok. Coba. Sampai di urusan motor mogok. Ada motor mogok nih. Ada motor mogok. Kalau percaya bahwa sholawat bisa begitu besar fadilahnya, maka akan terjadi keajaiban di motor ini. Akan terjadi keajaiban di motor mogok. Jadi begitu motor mogok nih, brum, itu mati. Nggak usah panik. Nggak usah kemudian kita mengeluh. Nggak usah kita kemudian nyari yang lain. Kita cari dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan membaca selawat. Kita cari Allah dan syafaat dari Rasulullah dengan membaca selawat. Ada yang kepikir, apakah kira-kira dengan kita baca selawat motor ini akan hidup? Terus gimana caranya? Isi bensin, bawa bengkel. Ya itu mah gak usah baca salawat juga udah bisa ke bengkel. Ada cerita jamaah, subhanallah, saya betul-betul mengagumi salawat ini. Bahwa salawat akan mengundang keajaiban itu, subhanallah. Ada kisah seorang jamaah kemudian berangkat, ya begitu nih kisahnya, dari Grogol sebut saja begitu, menuju ke Buncit. Sampai di perempatan Mampang Perapatan, motornya mogok, Ji. Motornya mogok, kemudian dengan tenang beliau pinggirkan motornya. Dia pinggirin motornya, dia lepas jaketnya, dia lepas helmnya, kemudian dibaca salawat. Baca salawatnya bukan 1 kali, bukan 10 kali, tapi 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Belum selesai hitungan 100 kali, sudah ada hamba yang Allah utus mendekat kepada motor yang mogok ini, kemudian bertanya, "Hei fulan, motornya kenapa?" "Mogok, Pak." "Ya sudah, pinggirin motornya, sampean ikut sama saya, biar urusannya menjadi urusan orang saya." Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sampai seperti itu tuh berurusan dengan salawat. Saya kebetulan membawa santri,
yang sekaligus juga seorang ustadz di Darul Quran. Beliau alumni dari Kairo. Berangkat ke Kairo modal sholawat. Hidup di Kairo modalnya sholawat. Kalau nggak punya makanan dia pergi ke masjid baca sholawat. Orangnya ada tuh. Yang ada di barisan soft depan namanya Ustadz Syaiful. Beliau bercerita kalau lapar baca sholawat. Kalau pengen bayaran nggak punya duit baca sholawat. Pengen beli buku, pengen beli kitab nggak punya duit baca sholawat. Subhanallah. Di hari-hari pertama di Kairo, di Al-Azhar University di Mesir, beliau sudah langsung ngetrek baca sholawat. Hari pertama itu berkenalan dengan seorang Mesir yang kemudian akhirnya malah menanggung biaya beliau hidup dari mulai awalnya sampai akhirnya, dan sekarang masih menjadi orang tua beliau di Mesir. Subhanallah. Saya punya sahabat lagi para sehat, itu namanya Diauddin, alumni dari Yaman, alumni dari Hadramaut. Kecintaannya terhadap salawat membawanya istiqomah. Di urusan salawat setiap hari minim-minim 1000 kali salawat. 1 tahun yang silam, 1,5 tahun yang silam beliau mengabdi di pesantren. Dalam suasana ngobrol-ngobrol, kemudian saya bertanya kepada dia, Diauddin, emang gak ada rencana menikah? Ada Ustazuna. Siapa yang tidak pengen menikah? Saya pengen menikah. Kapan Diauddin pengen menikah? Kalau bisa Ustadz, tahun ini juga saya menikah. Bisa. Saya bilang bisa insya Allah. Bagaimana caranya? Dengan mengundang syafaat Rasulullah SAW. Dengan mengundang kecintaan Allah terhadap kita, dengan cara kita mencintai Rasulullah SAW. Saya tahu sahabat saya ini, saya tahu adinda saya ini, saya tahu ustadz saya ini, saya tahu santri saya ini sudah mencintai Rasulullah lebih daripada saya. Setiap hari dia baca 1000 kali sholawat. Tapi saya bilang kepada beliau, Ustadz Diauddin, ketika dulu saya punya hutang dan tidak mengerti saya bagaimana caranya saya bayar hutang, saya kemudian mengambil biji-bijian tasbih, membaca sholawat sebanyak 4444 kali setiap hari. Kalau tidak salah saya dulu menghitung kurang lebih 2 jam kalau saya membacanya seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bacanya seperti ini insyaallah 2 jam berturut-turut. Dalam 1 hari 2 jam, di pagi hari insyaallah itu salawat 4444 kali selesai. Lalu saya katakan kepada Diauddin, Diauddin, jangan mencari jodoh, cari saja Allah dan Rasulnya. Jangan cari jodoh, cari saja Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencari jodoh, kita perlu keluar duit juga untuk ngelamar dia, untuk pestanya, untuk rumahnya, untuk isinya, untuk yang lain-lainnya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya yang mencarikan, maka urusan biaya menjadi urusan Allah dan Rasulnya. Diauddin memang santri. Diauddin seorang ustadz yang dapat gaji dari pesantren, tapi dia seorang santri. Naam Ustaduna, naam ya Sayyidi, sami'na wa ata'na. Dimulailah kemudian perjalanan riyadhah. 40 hari saya bilang sama dia, Diauddin, ajastu lakum. Ajastu laka ya Sayyidi. Ajastu laka ya Diauddin. Baca ini sholawat 4444 kali selama 40 hari berturut-turut. Sanggup? Insya Allah Ustaz, saya sanggup. Dibaca sama dia. Belum menyampe 40 hari, Allah Karim, ada saudagar yang kaya raya. Di mana tempat dia dilahirkan, yakni di Tegal. Beliau orang Tegal, asalnya Tegal. Ada saudagar, ada orang kaya di Tegal, di kampungnya dia.
yang mengetahui bahwa Diauddin sudah lulus dari Yaman, sudah lulus dari Hadramaut, dan sekarang berdinas, bertugas di pesantren Darul Quran di Ustadz Yusuf Mansur. Lalu saudagar ini datang mendatangi orang tuanya Diauddin. Subhanallah, dilamarkan. Dilamarkan, diminta. Kebetulan jodohnya saat itu masih aliyah kelas 3. Masih SMA kelas 3. Diauddin menghadap ke saya, dia bilang, bagaimana nih Ustaz? Saya udah ada yang ngelamarin. Tapi untung tahu, saya nggak punya duit. Din, ingat gak kalimat kita dulu? Kalau ente meminangnya dengan sholawat, maka ente nggak keluar duit, malah ente yang dibayar. Betul. Percaya nih anak-anak muda nih. Urusan jodoh itu urusan yang susah. Buktinya banyak perawan tua yang belum berjodoh. Maaf ya. Buktinya banyak perjaka yang kurang apa gantengnya, kurang apa pekerjaannya. Tapi urusan jodoh ini Masya Allah. Min asrarillahi subhanahu wa ta'ala. Diauddin 4.444 kali. Setiap hari 40 hari berturut-turut. Subhanallah. Dia mendapatkan jodohnya. Dan benar seperti dugaan saya. Tidak ada satu kalimat pun dari calon mertuanya yang mengatakan bahwa Diauddin, anak saya cantik sekali. Diauddin, saya dari keluarga terpandang. Diauddin, kami dari keluarga terhormat. Kamu harus bawa lamaran sebesar hakada wa hakada. Sebanyak hakada wa enggak ada itu, enggak ada. Yang ada apa? Pada hari-hari lamaran itu kemudian dijalankan. Saya pun hanya membekali sholat duha bersama para santri. Hanya membekali doa dengan para santri melepas beliau untuk pergi melamar. Kemudian orang tua dari pihak calon mertua mengatakan, Diauddin, tenang saja. Urusan nikah itu urusan bapak. Subhanallah. Diauddin, bahkan untuk kamu udah bapak bangunkan warung. Yang disebut warung adalah minimarket. Yang kira-kira kalau kita bepokok gitu ya, bemodal, itu kira-kira kurang lebih mungkin 500 juta rupiah. Subhanallah. Bersyukurlah jika saudara-saudara adalah satu orang kaya. Saudara bisa baca salawat lebih banyak daripada orang miskin. Bersyukurlah para sehan yang punya kekuasaan, yang punya kemudian kemampuan, yang punya kesempatan untuk mengumpulkan orang-orang membaca salawat. Karena orang-orang yang tahu nikmat Allah itu akan membaca salawat lebih banyak daripada orang-orang yang tidak punya kelapangan. Bagaimana caranya Ustadz? Begini. Baca salawat 4.444 kali buat kita orang yang gak punya duit. Buat kita orang yang gak punya teman. Buat kita orang yang gak bisa nyuruh orang. Buat kita orang yang tidak bisa meminta kepada orang lain untuk membaca. Kita perlu 2 jam. Dan itulah saya. Saya kira-kira 10 tahun yang lalu seperti itu. Baca sendirian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Berat. Amalan ini bukan amalan enteng. 2 jam berturut-turut siapa yang bisa? Saya bisa seperti ini dulu. Walamma kuntu fi sijn. Ketika saya dulu ada di penjara. Karena saya ada di penjara, saya nggak punya pekerjaan. Ketika tidak punya pekerjaan, saya bisa membaca salawat 4.444 kali. Tapi ketika saya sudah di luar, apakah saya bisa? Jawabannya belum tentu. Tapi ketika kemudian kita menjadi guru, Anda guru nih misalkan, ya, ada murid satu kelas di Ibtidaiyah, ada murid satu kelas di Sanawiyah, ada murid satu kelas di Aliyah, 40 orang. Lokalnya ada 10, ente. 40 satu lokal. Kali 10, 400 lokal. Di awal mengajar cukup mengatakan